Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Nurjuwijaya-Ningrum dengan NIM 2404326035888, Prodi Ekonomi Pembangunan Offering D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai infografis saya yang berjudul Pengaruh Konsumsi dan Investasi terhadap PDB. Di mana di sini saya menganalisis regresi dengan teori Irving Fisher dan teori Keynes. Yang pertama, pada teori Irving Fisher, ketika jumlah uang beredar meningkat lebih cepat dibanding pertumbuhan output, harga akan naik atau yang disebut dengan inflasi. Dan dalam jangka pendek, peningkatan uang dapat mendorong aktivitas ekonomi sehingga output atau PDB itu meningkat. Artinya, perubahan inflasi bisa mendorong atau menekan PDB tergantung respon sektor real. Terus untuk teori yang kedua, ini teorinya Keynes. Menurut Keynes, konsumsi menjadi pendorong utama peningkatan permintaan agregat. Ketika konsumsi rumah tangga meningkat, aktivitas produksi ikut naik dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan PDB. Nah, jadi di kedua teori ini menjelaskan gimana sih pengaruh antara inflasi serta konsumsi terhadap PDB. Nah, bisa dilihat di sini saya di grafik ini ada data pertumbuhan PDB, Y atau variabel Y dan variabel X2 konsumsi pada 1994 sampai 2024. Nah, di sini datanya ini saya ambil dari World Bank data yang ini merupakan nilai konstan US dollar. Terus yang di sebelah kanan ini variabel X1-nya adalah persentase tingkat inflasi. Yang mana ini adalah tingkat persenannya ya. Nah, bisa dilihat dari data ini merupakan data time series atau data runtut waktu. Nah, untuk analisis grafiknya, ini grafik yang di sebelah kiri ini menunjukkan bahwa sepanjang 1994 sampai 2024 konsumsi rumah tangga dan PDB Indonesia itu cenderung meningkat secara konsisten. Dan ini tuh mencerminkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh stabil dan namun trennya ini tuh sempat terganggu pada 1998. Nah, bisa dilihat pada grafik inflasi pada 1998, tingkat inflasi itu melonjak sangat tinggi dikarenakan ada krisis moneter. Nah, ini juga yang menyebabkan pada tahun 1998 GDP dan konsumsi itu juga mengalami penurunan. Nah, namun untuk tren selanjutnya itu GDP dan konsumsi ini terus tumbuh ya, kecuali pas waktu pandemik itu turun juga karena memang ekonomi waktu itu juga lagi macet. Terus yang untuk inflasi ini nilainya itu selalu berfluktuasi, jadi naik turun. Oke, selanjutnya untuk analisis regresi bisa dilihat di sini. Nah, interpretasinya di sini bisa dikatakan bahwa model regresi ini tuh signifikan karena pada probabilitas F itu nilainya adalah 0,00 yang mana ini lebih kecil dibandingkan alfa. Berarti dapat dikatakan secara simultan variabel inflasi dan variabel konsumsi berpengaruh signifikan terhadap PDB. Untuk R-square ini nilainya 0,9960 yang artinya
variabel PDB dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2 konsumsi sebesar 99,6 dan sisanya sebesar 0,004 dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi. Terus untuk yang konstanta, di sini nilainya adalah negatif 43,88078. Nah, dengan nilai negatif ini dapat diartikan bahwa tanpa adanya variabel inflasi atau variabel X1 dan variabel konsumsi atau variabel X2, variabel Y PDB akan mengalami penurunan sebesar 0,78. Terus untuk nilai koefisien beta inflasi sebesar negatif 0,292658. Jika variabel lain konstan dan variabel inflasi mengalami peningkatan satu satuan, maka variabel PDB akan mengalami penurunan sebesar 0,292658. Sebaliknya, jika inflasi turun satu satuan, maka PDB akan naik sebesar 0,292658. Nah, untuk uji T-nya bisa dilihat di sini. Probabilitas T-nya ini hasilnya 0,314, yang mana ini tuh lebih besar dibandingkan alfa 0,05. Jadi dapat diartikan inflasi ini tuh berpengaruh negatif terhadap PDB sebesar 0,2925 namun tidak signifikan. Nah, terus yang untuk koefisien konsumsi, nilai koefisien beta variabel konsumsi sebesar 1,37124. Jika variabel lain konstan dan variabel konsumsi mengalami peningkatan satu satuan, maka variabel PDB akan mengalami kenaikan sebesar 1,837124. Sebaliknya, jika variabel inflasi turun satu satuan, maka PDB akan turun sebesar 1,837124. Nah, untuk probabilitas T, konsumsi ini nilainya 0,000, yang mana ini lebih kecil dari alfa 0,05, maka diartikan konsumsi berpengaruh positif terhadap PDB sebesar 1,837124 secara signifikan. Jadi ini saja yang saya jelaskan mengenai infografi saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.